Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mafilda Nur Alifia, Selviana Wahyu Lestari, Vina Wasilatil Rahmah, Madadina Asidkiyah, Zakiatul Fahiroh, dan Ahmad Berdiansyah akan menjelaskan materi tentang motif dan motivasi. Materi pertama akan disampaikan oleh Mafilda Nur Alifia. Pengertian motif. Motif adalah dorongan atau daya kekuatan dari dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berbuat atau bertingkah laku dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Berikutnya pengertian motif menurut para ahli. Yang pertama dari Sherif. Menurut Sherif, pengertian motif adalah istilah umum yang mencakup semua faktor internal yang mengarah pada berbagai bentuk perilaku yang diharapkan. Pengaruh internal seperti kebutuhan yang datang dan fungsi organisme, impuls dan keinginan, aspirasi dan preferensi sosial yang datang dari fungsi-fungsi ini. Yang kedua dari Robert Session Woodward. Menurutnya, pengertian motif adalah kalimat yang dapat menyebabkan atau dengan mudah menyebabkan seseorang melakukan hal-hal tertentu dan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, dari Nasution, pengertian motif menurutnya adalah semua upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, menurut Giddens, pengertian motif menurutnya adalah sesuatu yang harus dirasakan secara sadar, dalam hal ini lebih dari suasana hati yang dirasakan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Vina Wasilatil Rahmah. Oke, selanjutnya ada macam-macam motif. Yang pertama, motif spontan berarti seseorang akan belajar karena mereka memiliki keinginan naluriah untuk memperoleh keterampilan tertentu. Yang kedua, ada motif hiburan. Seseorang dapat memiliki alasan atau dorongan belajar karena mereka percaya bahwa belajar itu menyenangkan. Yang ketiga, motif informatif, yaitu alasan informasi yang menjelaskan ketika seseorang ingin belajar memiliki keinginan yang kuat atau dorongan yang kuat karena mereka membutuhkan informasi baru. Yang keempat, ada motif pembelajaran. Motif pembelajaran harus disorot untuk kebutuhan belajar orang. Belajar menjadi keinginan seseorang untuk berkembang. Karena itu, proses ini biasanya bekerja dengan sangat baik. Yang kelima, ada motif integrasi personal, yaitu seseorang merasa berkewajiban untuk belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat dan lengkap. Yang keenam, ada motif integrasi sosial. Motif ini kebalikan dari integrasi pribadi. Seseorang belajar mengapa ada keinginan dari lingkungan dan seseorang akan berusaha untuk memuaskannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Madadina. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sesuatu daya yang menjadi pendorong seseorang bertindak. Atau dapat dikatakan motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Menurut para ahli, menurut M. Usman Najati, motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Menurut Hoy dan Miskel, motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, pernyataan-pernyataan, ketegangan, atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah tujuan-tujuan personal. Menurut Sumadi Suryabrata, motivasi adalah kesadaran yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Menurut Gates dan kawan-kawan, motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Menurut Greenberg, motivasi adalah suatu proses pembangkitan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Selviana.
Saya Selviana Wahyu Lestari akan membahas materi selanjutnya, yaitu teori-teori motivasi. Menurut Abdurrahman Saleh, teori-teori motivasi ada 7. Adapun ketujuh teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teori hedonisme. Dalam bahasa Yunani, hedonisme berarti kesukaan, kesenangan, atau kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Teori yang kedua yaitu teori naluri. Teori naluri ini merupakan bagian terpenting dari pandangan mekanisme terhadap manusia. Naluri merupakan suatu kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi anggota tubuh untuk berlaku dengan cara tertentu dalam keadaan tepat, sehingga semua pemikiran dan perilaku manusia merupakan hasil dari naluri yang diwariskan dan tidak ada hubungannya dengan akal. Menurut teori naluri, seseorang tidak memilih tujuan dan perbuatan, akan tetapi dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bawaan yang menentukan tujuan dan perbuatan yang akan dilakukan. Teori yang ketiga yaitu teori reaksi yang dipelajari. Teori ini berbeda pandangan dengan tindakan atau perilaku manusia yang berdasarkan naluri-naluri, tetapi berdasarkan pola dan tingkah laku yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Orang belajar paling banyak dari lingkungan kebudayaan di tempat ia hidup dan dibesarkan. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori lingkungan kebudayaan. Menurut teori ini, apabila seorang pemimpin atau seorang pendidik akan memotivasi anak buah atau anak didiknya, pemimpin atau pendidik itu hendaknya mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang yang dipimpinnya. Teori yang keempat yaitu drive theory. Teori ini merupakan perpaduan antara teori naluri dengan teori interaksi yang dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya suatu dorongan, kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya, suatu daya pendorong pada lawan jenis. Semua orang dalam semua kebudayaan mempunyai daya pendorong pada lawan jenis. Namun, cara-cara yang digunakan berbeda bagi setiap individu, menurut latar belakang dan kebudayaan masing-masing. Teori yang kelima yaitu teori arousal. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Duvey. Menurutnya, organisme tidak selalu berusaha menghilangkan ketegangan tetapi justru tidak sebaliknya, di mana organisme berusaha meningkatkan ketegangan dalam dirinya. Homeostatis adalah ketegangan optimum yang sifatnya subjektif. Teori yang keenam yaitu teori atribusi. Perilaku seseorang ditentukan oleh bagaimana dia menafsirkan atau berusaha mengerti apa yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi, teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh kelompok teori kognitif yang berusaha menggambarkan secara sistematik penjelasan-penjelasan perihal kenapa seseorang berhasil atau gagal dalam suatu aktivitas. Ini dijelaskan melalui pendekatan atribusi. Atribusi ialah suatu hal atau keadaan yang dikaitkan dengan kesuksesan atau kegagalan dalam suatu aktivitas. Misalnya, guru tidak enak mengajar, kesehatan yang tidak optimal, pelajaran tidak menarik, ketidakberuntungan, kurang usaha, kurangnya kemampuan, pekerjaan terlalu sulit, salah strategi, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Menurut Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, kesehatan, dan kebutuhan seks. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti perlindungan dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kelaparan, dan perlakuan tidak adil. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, dan kerjasama.
Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, status, pangkat, dan lain-lain. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, mengembangkan diri secara maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ahmad Ferdiansyah. Faktor yang mempengaruhi motivasi terbagi menjadi 2. 1. Faktor eksternal. 2. Faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari 1. Lingkungan kerja. 2. Tuntutan perkembangan organisasi atau tugas. 3. Pemimpin dan kepemimpinannya. 4. Dorongan bimbingan atasan. Jadi, faktor eksternal ini tergantung di mana kita berada dalam sebuah lingkungan. Seandainya kita berada di lingkungan dan di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak suka kepada kita atau tidak respect, maka orang-orang akan berusaha menjatuhkan kita atau menghindari kita. Dan sebaliknya, jika kita berada di lingkungan orang-orang yang respect kepada kita, maka orang-orang itu pun akan memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita. Nah, selanjutnya faktor internal. Faktor internal terdiri dari 1. Pembawaan individu. 2. Tingkat pendidikan. 3. Pengalaman masa lampau. 4. Keinginan atau harapan di masa depan. Jadi faktor internal ini tergantung kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin sukses, maka kita harus berusaha, disertai dengan doa. Jika kita hanya bermalas-malasan, kita tidak akan bisa menjadi orang sukses. Jadi intinya faktor internal itu tergantung terhadap kepribadian diri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zakiatul Fahiroh. Baiklah, saya Zakiatul Fahiroh akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Menurut Woodworth dan Marquis, motivasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan dalam atau dari dalam tubuh. Bisa disebut juga dengan kebutuhan organis, seperti makan dan minum. Yang kedua, motivasi darurat. Motivasi darurat adalah motivasi yang timbul secara tiba-tiba. Seperti contoh, untuk motivasi untuk menyelamatkan diri ketika kita sedang dalam bahaya. Yang ketiga, motivasi objektif. Motivasi objektif adalah motivasi yang ditujukan kepada objek tertentu. Selanjutnya adalah peranan motivasi. Ada beberapa peranan motivasi, di antaranya menjaga dan menopang tingkah laku. Kemudian, menggerakkan. Menggerakkan berarti menimbulkan kekuatan pada individu, memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan kecenderungan mendapat kesenangan. Yang terakhir adalah mobilisator atau penggerak, yang vital dalam kehidupan seseorang. Tanpa motivasi, seseorang tidak akan bergerak ataupun beraktivitas. Diperumpamakan, seseorang yang mempunyai kecerdasan sedang, akan tetapi dia mempunyai motivasi, maka orang tersebut akan lebih cepat sukses atau maju daripada orang yang mempunyai kecerdasan tinggi, akan tetapi dia tidak memiliki motivasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.